Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yaitu tentang perluasan vektor posisi. Masih di bidang ya. Nah, untuk mempelajari materi hari ini, kalian harus menguasai betul-betul ya materi yang kemarin. Materi kita yang kemarin kan tentang operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Hari ini akan dipakai semua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan perluasan vektor posisi. Yang kedua, menentukan vektor posisi dari formula pembagian. Selanjutnya kita mulai dari perluasan vektor posisi. Nah, misalnya Ibu punya sebuah vektor. Nah, ini sebuah vektor OP di sini ya, yang titik pangkalnya ada di titik O dengan koordinat 0,0 dan titik P. Berapa koordinat titik P di sini? Ini. Coba kalian lihat. Ini kan 3, X-nya 3 ya, Y-nya 4. Jadi koordinat P adalah 3,4 gitu ya. Kemudian Ibu punya lagi vektor yang satu lagi, yaitu vektor OQ. Dengan koordinat kalian lihat di sini X-nya 4, Y-nya adalah 2. Jadi koordinat Q adalah 4,2. Nah, seandainya Ibu mau menentukan sebuah vektor PQ atau vektor QP, bagaimana cara menentukan vektor posisinya? Nah, nanti kita akan belajar menentukannya ya. Sekarang lihat ini, koordinat titik Q adalah 4,2 seperti itu ya. Nah, seandainya Ibu mau menentukan vektor posisi dari vektor PQ, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya seperti ini. PQ sama dengan Q dikurang P, gitu caranya ya. Q itu siapa? Q itu adalah vektor OQ. Jadi vektor OQ ya, vektor OQ. Nah, Ibu tuliskan di situ. Juga bisa ditulis dengan vektor Q ya. Vektor OP itu bisa ditulis dengan vektor P kecil ya, huruf kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada vektor OA itu bisa ditulis dengan vektor A kecil. Nah, seperti itu. Kalau vektor OB itu bisa ditulis dengan vektor B kecil. Seperti itu ya. Jadi karena Q-nya yang di belakang pindah ke depan Q dikurang P. Tandanya selalu dikurang. Seperti itu ya. Nah, kalian lihat dulu. Koordinat titik Q. Berapa koordinat titik Q adalah ini 4,2. Tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Nah, koordinat titik P adalah 3,4. Tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Sekarang dikurangkan. 4 dikurang 3 hasilnya 1. 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Jadi vektor posisi dari vektor PQ adalah 1, min 2. Kalau misalnya Ibu mau punya vektor QP, bagaimana cara menentukannya? Dibalik ya, P dikurang Q. P dikurang Q. Nah, vektor P, kalian lihat di situ, vektor P yang ini ya, 3,4 dikurang vektor Q 4,2. 3 dikurang 4 hasilnya min 1, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Itu yang namanya vektor posisi. Sekarang Ibu punya contoh seperti ini. Contoh 1, diberikan vektor posisi dari titik P, Q, dan R terhadap titik O. Gitu ya. Vektor P sama dengan 9A dikurang 4B. Vektor Q sama dengan min 3A dikurang B. Dan vektor R sama dengan 5A dikurang 3B. Sama dengan Q dikurang P gitu ya. Nah, Q sendiri itu rumusnya adalah ini. Min 3A dikurang B gitu ya. Kemudian P-nya yang ini toh 9A dikurang 4B. 9A pakai kurung ya. 9A min 3A dikurang B min 9
A. Ini min ketemu min jadi plus ya. Seperti aljabar biasa aja. 4B gitu ya. Nah, jadi hasilnya nanti min 3A. Nah, ini 3 dikurang min 9 hasilnya min 12A. Kemudian min 1 ditambah 4 hasilnya adalah plus 3B. Nah, seperti ini ya. Itu sudah selesai. Sekarang kita jawab lagi yang I2. Yang I2, QR, vektor QR ya. Vektor QR itu sama dengan R dikurang Q. Nah, kalian lihat vektor R-nya ini ya. 5A dikurang 3B. 5A dikurang 3B dikurang min 3A dikurang 3B ditambah min ketemu min jadi plus ya, ditambah 3A min ketemu min jadi plus ya, ditambah B. 5 ditambah 3 hasilnya 8A. Kemudian min 3 ditambah 1 hasilnya min 2B. Jadi hasilnya 8A dikurang 2B gitu ya. Nah, itu sudah selesai. Sekarang vektor posisi dari formula pembagian. Nah, kalau Ibu punya vektor OP seperti ini, kemudian vektor OQ seperti ini, ya. Kemudian Ibu punya misalnya vektor PQ ya. Nah, kemudian nanti ada titik R yang membagi PQ ya. Ibu jelaskan seperti ini dulu. Di sini koordinat titik P adalah berapa di sini? 3,4 ya. Koordinat titik P adalah 3,4. Koordinat titik Q adalah 4,2. Ini ya 4, ini kan kelihatan garisnya ya, 4,2. Nah, titik R itu membagi PQ misalnya dengan perbandingan, misalnya Ibu kasih nama M dengan N. Nah, misalnya mau ditanyakan koordinat titik R. Koordinat vektor R. Berapa koordinat vektor R? Nah, rumusnya seperti ini. Ini kan kalian lihat di sini ya. PR itu PR banding RQ. Ini RQ ya. Ini kan PR arahnya ke sana. Kalau arahnya ke kanan dia positif ya. Ini kan ke kanan positif. Kalau arahnya ke kiri dia negatif. PR banding RQ itu sama dengan M banding N. Nah, untuk mencari koordinat R, nanti caranya seperti ini. PR di sini yang enggak ada, caranya seperti ini ya. Jadi nanti gini. Kalau pakai gambar gini dia. M dikali Q, jadi silang ya. M dikali Q ditambah N dikali P ya, silang ke sana ya. N dikali P gitu per M ditambah N. Ini rumusnya. Gitu ya. Atau kalian boleh seperti ini. Lihat perbandingan yang ini. PR dengan RQ. Ya. PR banding RQ sama dengan M banding N gitu kan. Nah, PR selain R di sini kan yang tidak ada lawannya Q ya, yang tidak ada huruf Q. Di sini RQ yang tidak ada huruf P gitu ya. Nah, nanti caranya gini. M dikali, nah kalau mau mencari vektor R, caranya M dikali Q ditambah N dikali P per M ditambah N. Jadi seperti kali silang gitu ya, sama seperti yang di atas caranya. Tuh. Terserah mau pakai yang mana. Nah, sekarang contoh 2.
Diketahui titik A 3,1 dan B 3,4. Titik P membagi AB sehingga AP banding PB sama dengan 3 banding 2. Koordinat titik P adalah AP banding PB. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan di sini A, di sini B gitu ya. P-nya berarti di sini kira-kira seperti itu ya. AP itu banding 3, perbandingannya PB perbandingannya 2. Lihat ini ya. Nah, berarti nanti kalau yang ditanya koordinat titik P, caranya nanti adalah 3 dikali B gitu ya, kali silang. 3 dikali B ditambah 2 dikali A per 3 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini per 5, kemudian 3. B-nya mana ini? B-nya ini ya. 3, min 4 ditambah 2. A-nya yang ini ya. 31. Jadi nanti 3 kali 3 9, 3 dikali min 4 min 12 gitu ya. Ditambah 3 kali 2 6, 2 dikali 1 2 per 5. Nah, ini 9 ditambah 6 15. Kemudian min 12 ditambah 2 min 10 per 5. Sama dengan, nah ini 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 10 min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. Seperti itu ya. Jadi 15 dibagi 5 kemudian min 10 dibagi 5 ya. Nah, hasilnya adalah 3, min 2. Itu adalah koordinat P. Nah, kalau mau pakai jadi boleh. Jadi, koordinat P adalah, tuliskan ini dalam bentuk baris. 3, min 2. Selesai. Sekarang contoh 3. Diketahui titik A 3,1, titik B 3, min 4, titik C min 1,5. Titik P membagi AB sehingga AP banding PB sama dengan 3,2. Vektor yang diwakili oleh PC adalah, nah ini pertanyaannya caranya nanti seperti ini ya. Nah, kalian sudah tahu kalau di contoh 1 tadi mencari PC itu sama dengan C dikurang P ya, belakang kurang depan gitu kan. Nah, C-nya ada tuh diketahui ini. Min 1,5. P-nya mana? Belum diketahui ya. Harus dicari dulu. Pakai apa? Pakai perbandingan ini tadi. Nah, AP. Ini kurang ininya ya. Kurang apa namanya tanda vektornya ini. AP banding PB sama dengan 3 banding 2. Hampir mirip seperti contoh 2 tadi ya. Coba digambarkan aja. A, di sini B, di sini P. Ke kanan 3 ya. Perbandingannya 3 banding 2. Berarti nanti titik P gitu ya. Sama dengan 3 dikali B. 3 dikali B ditambah 2 dikali A gitu ya. 2 dikali A per 3 ditambah 2. Sama dengan 3 dikali B-nya ini ya, salah Ibu. 3, min 4 ditambah 2. A-nya mana tadi ini ya, 31 per 5. Sekarang tuh coba diselesaikan. 3 kali 3 9. 3 dikali min 4 min 12 ya, ditambah 36,2 per 5. Jadi nanti berapa itu? 9 di tambah 6 15. Min 12 tambah 2 adalah min 10 per 5 gitu ya. Nah, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. 3, min 2 ya P-nya. Sama seperti contoh 2 tadi ya. 3, min 2. Min 1 dikurang 3 hasilnya min 4. Kemudian 5
dikurang min 2, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Udah ketemu jawabannya. Jadi PC sama dengan min 4,7 gitu ya. Contoh 4. Jika A adalah titik 1,2 dan B titik 1,5, tentukan koordinat titik R yang membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:1. Ibu jawab yang A dulu. Di dalam, maksudnya membagi di dalam tuh yang seperti ini. Nah, R itu di dalam, berarti ada di antara AB. Tuh, seperti itu ya. Ada di antara AB dia, R-nya. Dengan perbandingan 2:1, berarti AR-nya 2, RB-nya 1. Ya udah, tinggal tentukan perbandingannya ya. Berarti nanti seperti ini dia. R sama dengan 1 dikali A, 1 dikali A ditambah 2 dikali B gitu ya, per 1 ditambah 2, 3 ya. A ditambah 2B sama dengan 3. A-nya masukkan titiknya ya. Itu 1, 2 ditambah 2, B-nya 1, 5, 3. Nah, sekarang coba ini. 1, 2 ditambah 2 dikali 1, jawabannya 2 ya. 2 dikali 5 hasilnya 10. Per 3. Sama dengan 1 ditambah 2 hasilnya 3 gitu ya. 2 ditambah 10 hasilnya 12 gitu ya. Per 3. Caranya selanjutnya gini. 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 1. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, jadi jawaban yang A untuk R membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:1, jawabannya vektor R adalah 1,4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Koordinat S, koordinat titik S membagi AB di luar dengan perbandingan 2:1. Dengan perbandingan 2:1 ya. Nah, bagaimana membagi AB di luar? Maksudnya seperti ini. Jadi nanti S itu terletak pada perpanjangan AB. Ini misalnya AB. Membagi dengan perbandingan 2:1. Jadi gini. AS itu 2 gitu ya. Kemudian ya SB ya, SB kan arahnya ke kiri ya. Kalau arahnya ke kiri dia min. Nah, seperti itu. Kalau AS kan arahnya ke kanan positif 2. Kalau SB itu ke kiri arahnya negatif jadi ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari rumus S ya. Caranya nanti seperti ini, sama seperti tadi. 2 dikali B gitu ya. 2 dikali B gitu. Kemudian ditambah gitu. Min 1 dikali A. Kali silang kayak kali silang gitu ya. Min 1 dikali A. Per 2, perbandingannya kan 2 dengan min 1 kan. Ini kan 2 dengan min 1. 2 ditambah min 1. Jadi nanti 2, masukkan B-nya. B-nya adalah 1,5. Ditambah min 1 dikali A-nya berapa tadi? A-nya 1, 2. Dua ditambah min 1, 1. 2 dikali 1, 2. 2 kali 5, 10. Ditambah 1 dikali min 1, min 1. Min 1 kali 2, min 2. Per 1.
Ini 2 ditambah min 1 hasilnya 1. 10 ditambah min 2 hasilnya 8 per 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 8 dibagi 1 hasilnya 8 ya, salah Ibu, 8. Jadi jawabannya adalah 1,8. Seperti itu ya. Nah, ini contoh 5. Diketahui titik P min 1,5 dan Q 5,4. Jika T terletak pada ruas garis PQ dan PT berbanding QT sama dengan 2:1, maka vektor posisi titik T adalah PQ. Nah, di situ diketahui kalau PT banding QT. PT itu sama dengan 2:1. QT 2:1. QT-nya 1 ya, PT-nya 2, QT-nya 1. Berarti kira-kira di mana posisi T? Ini kan ini kan QT ya. QT-nya 1 ke arah kanan, berarti kira-kira T-nya itu di sini. Tuh. PT-nya 2, gitu kan? QT-nya ke arah sana itu 1. Karena dia ke arah kanan, dia positif ya, kan namanya QT. Berarti dari Q ke T arahnya panahnya. Kanan positif gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah vektor posisi titik T. Kita buat dulu perbandingannya. PT banding TQ. Jadi kalau kita mau mencari vektor posisi titik T itu ya, T-nya itu harus ada di sini sama di sini. Gitu ya. Nah, harus ada di sini dengan di situ ya. Sekarang lihat PT. PT-nya ke arah kanan 2 ya. Sekarang lihat TQ. Arahnya dari T ke Q. Kalau dari Q ke T itu positif 1, maka dari T ke Q, T ke Q kan ke sebelah kiri. Berarti dia min 1. Seperti itu ya, min 1. Nah, ya udah kita kerjakan. Berarti nanti vektor posisi T sama dengan gitu ya. Min 1 dikali P gitu ya. Min 1 dikali P ditambah 2 dikali Q. Per min 1 ditambah 2 gitu ya. Min 1 tambah 2 hasilnya 1. Min 1 dikali P hasilnya min P ditambah 2 Q. Min P-nya 1,min 1,5 ditambah 2 dikali Q-nya 5,min 4. Per ditambah 2 kali 5 10 gitu ya. 2 kali min 4 min 8 per 1 ya. 11 min 5 ditambah min 8 hasilnya min 13 per 1. 11 dibagi 1 hasilnya 11. Min 13 dibagi 1 hasilnya min 13. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah 11, min 13. Demikian ya. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, kalian bisa merangkum sendiri materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Tentang perluasan vektor posisi dan tentang apa tadi satunya? Tentang apa tadi? Pembagian ya, pembagian pada vektor ya. Demikian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.